Karena aku dikasihi. Istimewa. Karena aku berakal. Kita yuk.
Hai Sobat Keisha, kita senang banget ya bisa ketemu lagi di acara Cerita Yuk. Cerita Yuk adalah sebuah acara tempat kita bisa bercerita, sharing, bertukar informasi seputar dunia anak-anak berkebutuhan khusus. Di acara ini juga kita akan mengundang para narasumber dan keluarga-keluarga Keisha yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Nah kali ini kita kedatangan keluarga Keisha yang luar biasa. Coba dilihat nih udah cantik-cantik ganteng-ganteng. Semuanya hai dulu dong. Halo. Nah sebelum kita kenal sama mereka semua, sama keluarga Keisha yang sudah hadir. Dan kita memulai semuanya dengan doa. Yuk keluarga Keisha juga sobat-sobat Keisha yang ada di rumah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Engkau kumpulkan kami bersama-sama di tempat ini juga dengan sobat-sobat Keisha. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kesempatan untuk kami boleh menceritakan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang pimpin acara ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah sekarang kita mau kenalan sama keluarga Keisha yang sudah hadir di sini. Tapi sebelumnya Miss mau nyapa dulu Miss sama misternya nih. Hai Mr. Ronald. Halo Miss Louis. Apa kabar Mr. Ronald hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sobat Keisha di rumah gimana kabarnya? Luar biasa luar ya. biasa juga. Nah Miss juga mau nyapa. Hai Miss Kristi. Halo Miss Wis, halo semua Sobat Keisha di rumah. Semoga semuanya tetap sukacita. Nah yang terakhir itu ada Miss Novi. Halo semuanya. Nah sekarang giliran keluarga Keisha yang cantik-cantik nih. Tadi Miss sama misternya sudah. Sekarang tinggal anak-anaknya. Nah coba Miss Kisin kenalin dong. Yang cantik-cantik tuh yang di sebelahnya Miss Christine. Iya, di sebelah kanan dan kiri Miss Christine ada nona-nona cantik nih. Nah ini yang sebelah kanan nih. Siapa namanya ya? Keisha toh. Oh, namanya Keisha Grace. Nah sekarang yang di sebelah kiri nih. Halo Nona. Siapa namanya Nona? Oh namanya Felita Miss Louis. Nah sekarang Miss Febi mau tanya nih, yang ada di sebelah-sebelahnya Miss Novi siapa Miss? Iya, Miss Novi juga ditemani dengan anak yang ganteng dan cantik. Kita mau kenalan ya. Siapa namanya? Livia. Halo Livia. Hai Livia. Nah satu lagi nih, anak ganteng yang di samping Miss Novi siapa namanya? Hanan. Oh Hanan. Halo Hanan. Nah sekarang giliran Miss Wis. Miss Wis mau minta tolong Mr. Ronald dong. Mr. Ronald. Kan di sebelah Mr. Ronald ini ada 3 anak. Yang satu cantik, 2 ganteng. Nah kenalin dulu dong Mister. Yang sebelah kanan paling kanan Mr. Ronald ini namanya siapa? Yuk. Lowell namanya. Halo Lowell. Nah ini siapa namanya? Haniel. Nah dan terakhir nih yang cantik nih. Cie, siapa namanya? Valeri. Nah ini kan semuanya pasti sekolahnya sama kan ya tempatnya ya. Betul kan? Sama Di mana ya sekolahnya Coba. ya Keisha? Keisha School. Oh Keisha School. Nah, buat sobat-sobat Keisha yang belum tahu, Keisha School itu ada di mana? Keisha School itu ada di Kota Bandung. Kami sudah berdiri dari tahun 2007. Untuk lebih lengkapnya lagi, Miss Febi mau tanya Mr. Ronald nih. Mister, apa sih latar belakang yang membuat Keisha School ini berdiri dari tahun 2007 sampai sekarang? Sebenarnya ceritanya udah ada di episode pertama ya dari Cerita Yuk. Kalau misalnya Sobat Keisha mau tahu bisa nonton di episode yang pertama. Tapi pada dasarnya Keisha School berdiri itu karena keresahan dari orang tua Keisha. Yang pada waktu itu sulit mendapatkan pendidikan yang memadai buat Keisha. Akhirnya mereka membentuk sebuah sekolah yang awalnya sedikit anaknya. Tapi lama-kelamaan ternyata itu bisa menampung atau mengajarkan lebih banyak anak dan itu bisa memberkati banyak anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi intinya ini sebagai lembaga yang menampung atau mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus yang mungkin ke sekolah lain belum tentu mereka diterima, tapi di Keisha School mereka diterima. Seperti itu. Wah, luar biasa luar ya biasa. Miss Louis ya. Ya betul luar biasa banget. Nah Miss Novi, Miss Louis mau nanya dong.
Kalau di Kesya School itu siapa aja sih yang bisa bersekolah di Kesya School? Ya, Kesya School ini hadir sebagai lembaga pendidikan yang menerima anak berkebutuhan khusus seperti tunagrahita, yang ada di dalamnya ada Down syndrome, slow learner, kami menerima. Selain itu kami juga menerima yang spektrum autis dengan segala macam jenisnya, kami juga menerima. Tapi tidak hanya itu, Tuhan perluas kapasitas kami juga untuk menerima yang cerebral palsy dan kebutuhan lainnya. Bagi kami, siapapun mungkin bisa menghubungi kami ya Miss Louis. Ya. Nanti tinggal kita ada namanya assessment untuk menindaklanjutinya. Oke, wah. Dan pastinya di Kesya School ini ya buat sobat Kesya di rumah, Kesya School itu ada kelas-kelasnya. Nah kita tuh menyebutnya sebagai kelompok belajar. Betul. Nah coba Miss Novi, klasifikasinya seperti iya. apa sih kelompok belajarnya? Untuk bagi orang tua atau sobat-sobat Kesya di rumah yang mungkin mau tahu, kami itu ada 4 kelas, 4 kelompok belajar. Dimulai dari umur 6 sampai 12 tahun. Ini kami namakan kelas faith, kelompok belajar faith. Dalam kelompok belajar ini lebih diarahkan ke motorik dan kemandirian dasar seperti bina diri, mungkin komunikasi-komunikasi dasar. Ini yang kelompok belajar pertama. Kemudian yang kedua, kelompok belajar hope. Usia dari 13 sampai 17 tahun. Oke. Nah, untuk kelompok belajar ini diajarkan lebih ke yang bersifat aplikatif. Oh contohnya kayak apa ya Miss? Misalnya kayak kita belajar uang gitu. oke. Belajar mungkin berbelanja itu seperti apa. Praktek tapi masih yang dasar. Ini di kelompok ini. Iya iya. Lalu juga tentang perilaku ketika mungkin komunikasi di tempat umum. Ini di kelas ini diajarkan bagaimana bersikap, bagaimana untuk mempelajari sesuatu. Yang ketiga yaitu kelompok belajar ketiga, usia dari 14 sampai ke 17, namanya kelas love. Untuk kelompok ini lebih dipersiapkan ke kelas kerja, jadi persiapan vokasional. Kami melihat anak ini kemampuannya di mana, potensi apa yang dimiliki itu yang lebih dikembangkan. Dan kelas yang terakhir Miss Louis, Ya, kelompok belajar yang keempat, itu namanya kelompok karya ya atau precious. Itu di atas 22 tahun, lebih ke vokasional. Oh jadi di kelas ini diajarkan pelatihan-pelatihan begitu ya? Betul, itu dari yang kelas love itu sudah mulai dipersiapkan. Kalau lihat kemampuan anaknya apa, itu lebih diarahkan gitu, Oh lebih jadi udah diperdalam. benar-benar terarah Ya, langsung betul, ya Miss betul, ya. Nah ya. itu dia nih tentang kelompok belajar yang ada di Kesya School. Nah, Sobat Kesya juga mungkin ada yang bertanya-tanya, sebenarnya apa yang menjadi visi dan misi Kesya School? Mari kita tanyakan ke Miss Christine. Miss Christine, apa sih yang menjadi visi dan misi Kesya School? Ya, jadi kita ini menjalankan program pendidikan kita dengan satu visi utama. Menjadikan anak itu mandiri, berkarakter Kristus, dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, dari visi yang seperti ini kita wujudkan dalam program-program belajar. Jadi misalnya tentang hal kemandirian. Seperti tadi Miss Novi sudah katakan bahwa kita ajarkan sesuatu yang aplikatif untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pastinya akan membuat anak ini menjadi mandiri. Ya, Tidak bergantung lagi pada orang tuanya. Nah kemudian berkarakter Kristus. Kita tanamkan nilai-nilai kerohanian. Jadi tidak hanya sesuatu yang rohani tapi juga sesuatu yang sehari-hari. Misalnya bagaimana sikap sopan, bagaimana ketika mereka sedang bepergian perilaku mereka seperti apa. Nah itulah bagian dari karakter yang akan kita bimbing. Nah kemudian yang terakhir adalah ini yang paling menjadi sorotan kita nih, adalah tentang berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Nah di sini nih yang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita kembangkan. Jadi kita salah satu tujuannya adalah menggali setiap bakat, minat dari si anak. Sebenarnya setiap anak lahir walaupun dengan sebuah kekurangan. Tapi kami percaya bahwa setiap anak itu punya sesuatu yang spesial dan berharga. Nah itu yang kita mencoba cari. Apa sih sebenarnya seorang anak ini punya bakat apa? Dan ketika kita tahu bakatnya apa dan kita kembangkan sesuai dengan bakat itu. Dengan latihan-latihan keterampilan yang kita beri. Wah luar biasa ya. luar biasa. Pastinya nih anak-anak
ini keluarga Keisha yang ada di sini mereka juga sudah ketahuan ya Miss ya bakat-bakatnya ya? Pasti dong, nanti kita lihat ya Miss ya. Boleh. Nah, Sobat Keisha mungkin mau tahu juga nih, kurikulum apa yang ada di Keisha School untuk mendukung visi dan misi yang seperti tadi Miss Christine sudah ceritakan. Yuk kita tanya lagi Miss Christine, Ya. bisa ceritakan sedikit kurikulum apa saja yang ada di Keisha School? Ya, jadi segini, satu prinsip utama dari kurikulum yang kita buat sendiri adalah precious. Nah, precious itu sendiri adalah sebuah singkatan ya, ada kepanjangannya nih dari precious ini. Mau tahu Miss Feby? Boleh Miss. Ya, coba dong Miss Christine satu-satu. Ya, nah precious itu yang P, huruf pertama ya P ya. P itu adalah practice. Nah, nanti mungkin untuk penjelasan setiap itunya nanti kita akan sambil praktek ya Miss Iya, Feby boleh, ya. boleh. Cuman ini sekarang Miss Christine akan ceritakan dulu nih precious itu apa saja. Nah, P itu tadi practice ya. Kemudian R itu readiness. Nah, kemudian educated, C, character, I, independent, O, opportunity, kemudian U, useful, kemudian yang S, special. Nah, mau tahu Miss Feby apa Mau saja dong. itu? Nanti berikut ini ya Miss Feby ya. Sobat Keisha pasti pengen tahu dong sebenarnya contohnya seperti apa sih, kegiatan apa aja yang ada di kurikulum ini, contoh-contohnya nanti akan kita lihat. Tapi sebelum kita bahas tentang kurikulum yang namanya tadi Precious, kita akan lihat satu video klip dulu. Silakan. Oke, tadi sobat-sobat Keisha sudah melihat salah satu kegiatan yang kita lakukan yaitu angklung. Di mana angklung ini adalah salah satu program kegiatan yang termasuk dalam kurikulum Precious. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, apa aja sih yang ada di kurikulum Precious ini? Miss Feby mau tanya nih, Miss Novi. Halo. Bisa tolong jelaskan? Ya, seperti yang tadi Miss Christine katakan ya, kurikulum kami itu kan precious. Iya, betul. Nah, saya akan jelaskan 3 dulu nih, PRE. P itu practice. Jadi dalam pembelajaran di sekolah kami, anak itu diajarkan sesuatu yang bersifat praktikal, yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan anak.
Bisa dari memasak, menyapu, mencuci piring, hal-hal yang memang bersifat praktikal ya. Nah, kemudian yang kedua itu readiness. R itu readiness, kesiapan. Kesiapan itu maksudnya anak dipersiapkan untuk bisa terjun di dalam kehidupan bermasyarakat. Baik dari keterampilannya, baik dari perilakunya, banyak hal itu kami persiapkan. Seperti ini bisa dilihat, ini salah satunya kegiatan hidroponik. Wow. Hidroponik ini memang mempersiapkan mereka. Bisa untuk mengisi waktu luang mereka, namun bisa juga untuk dijadikan usaha. Iya betul. Ya betul. Nah kita coba tanya-tanya ya Miss Feby. Nih Miss Feby mau tanya, Livia di rumah nanam hidroponik ya? Iya. Biasanya Livia nanam apa sih? Bayam, Miss Melda. Oh bayam. Wah Livin di rumah ternyata Iya hidroponik betul. juga. Livia sudah mempraktekkan juga di rumah Iya. untuk menanam. Nah coba Valerie, Valerie sedang nanam apa ini? Bayam-bayam apa Valerie? Hitam. Hitam. Hijau sayang. Ini Valerie sedang menanam bayam hijau. Di kami itu hidroponiknya menanamnya 3 jenis sayur. Iya. Sejauh ini baru 3, kangkung, pakcoy, dan bayam hijau dan bayam merah. Iya betul. Dan yang terakhir ya E nih, E itu artinya educated. Maksudnya setiap anak itu diberi pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Makanya ketika bersekolah di tempat kami tidak berikan semua sama kurikulumnya. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan anak. Berarti setiap anak kurikulumnya beda-beda ya Miss Betul, Novi, kita ada namanya PPI ya, program pembelajaran individu. Anak ketika datang ke sekolah kami lakukan namanya assessment. Kami melihat apa sih yang kelebihan anak ini apa. Lalu apa yang menjadi kebutuhannya. Lalu kami buatkan kurikulumnya. Oke, wah luar biasa banget ya. Nah untuk penjelasan berikutnya nih kita tanya Miss Louis nih. Ya, nah kita mau yang tadi kan sudah P, R, dan E yang dijelaskan sama Miss Novi. Nah Miss Louis mau minta Mr. Ronald dong, Mr. Ronald. Kan berikutnya itu adalah karakter dan independen. Ya betul. Nah coba dong Mr. Ronald jelaskan dulu tentang karakter dan independen dari bagian dari Precious ini. Jadi di Kesia School itu karakter menjadi salah satu bagian terpenting dari pendidikan di Kesia School ya. Jadi ada 2 macam, pertama tentang karakter, kita latih mereka tentang karakter secara kerohanian. Tapi yang kedua kita juga terapkan yang namanya disiplin dari bagian dari karakter itu sendiri. Jadi pada dasarnya kan ketika anak-anak masuk ke Kesia School mereka tuh banyak yang belum tahu tentang aturan main, tentang cara-cara tentang di sekolah, bagaimana belajar yang seharusnya dan sebenarnya. Nah dari situ kita mengajarkan mereka untuk disiplin, memahami aturan main, mengikuti aturan main dengan baik, mematuhi setiap peraturan yang ada. Nah itu ternyata akan membuat mereka bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Itu bagian dari karakter, jadi mempersiapkan mereka secara rohani tapi juga secara disiplin untuk bisa mengikuti aturan main dan peraturan-peraturan yang ada di sekolah saat mereka belajar tentunya. Dan yang kedua itu kemandirian atau independen. Kemandirian itu menjadi salah satu tujuan dari pembelajaran di Kesia School. Jadi bukan hanya ketika mereka ada di sekolah mereka mandiri, tapi ketika mereka melakukan kegiatan sehari-hari di rumah, rutinitas mereka sehari di rumah, kemandirian itu bisa berkembang dan itu kita benar-benar latih di sekolah, baik lewat kegiatan-kegiatan belajar, kegiatan-kegiatan bermain, kegiatan-kegiatan simulasi secara rohani. Satu tujuan kami, mereka bisa mandiri, mereka bisa mengerjakan segala sesuatu secara sendiri, dan yang terpenting hal-hal sehari-hari yang mereka lakukan, mereka bisa lakukan tanpa perlu bantuan dari orang lain. Nah itu Miss Louis. Benar-benar dilatih agar mereka benar-benar bisa mandiri ya Miss Ya, Ronald ya. mereka disiplin dan juga mereka bisa mandiri pada saat nanti mereka setelah keluar dari Kesia School seperti itu Miss Louis. Ya pastinya ketika mereka ketemu di berada di masyarakat, mereka bisa survive ya Mister ya. Betul. Mereka bisa maksudnya dengan lingkungan mereka benar-benar bisa melakukan semua sendiri. Ya mereka tidak bergantung, maksudnya dalam tanda kutip tidak bergantung sepenuhnya sama orang lain, tapi ada hal-hal yang secara prinsip bagian dari keseharian mereka yang bisa mereka lakukan sendiri. Ya, oke. Wah luar biasa ya. Itu baru karakter dan independen. Masih ada lagi nih Miss Masih Feby. ada. Miss Feby mau tanya penjelasan berikutnya nih ke Miss Christine. Ya, gimana Miss Feby?
Nah tadi kan sudah nih pre dan C sama I. Nah yang masih belum? Yang masih belum tuh Iya. U, dan S. Iya Nah, betul. O itu tadi seperti Miss Christine udah jelaskan bahwa O itu adalah opportunity. Nah, program-program yang kita sediakan itu adalah menyediakan peluang-peluang. Jadi kita memberi kesempatan untuk mereka mencoba. Nah, misalnya tentang seperti angklung tadi ya Miss Webi ya. Iya. Dengan kita memberi mereka latihan-latihan musik, kita memberi kesempatan untuk mereka belajar. Oh, main musik itu seperti ini. Nah, mungkin dimulai dengan sesuatu yang sederhana dengan alat musik angklung. Iya. Tapi dengan kita memberi latihan, membuat mereka, siapa tahu ternyata mereka punya bakat dalam hal di musik ya, Miss ya. Nah, setelah kita lihat, oh ternyata dia suka dengan main musik. Seperti Loel ini, salah satunya. Kita sebenarnya tidak menyangka ya Miss Webi ya, kalau Loel ini dia bisa main apa yang namanya ya, beduk. Jimbe. Oh, ya, jimbe, beduk. Di main angklung Loel bertugas untuk main beduk. Padahal kita juga awalnya nggak menyangka, karena kan memang Loel kan tulang-tulangnya kan juga kecil ya Miss Webi ya. Tapi ternyata dia kuat untuk memukul. Betul. Nah seperti itu. Jadi dengan kita menyediakan program-program yang memberi kesempatan untuk anak bisa aktualisasi diri. Betul. Nah seperti itu. Nah kemudian juga yang U, huruf U nih Miss Webi ya, itu adalah useful. Nah kita ini mengajarkan anak untuk sesuatu yang berguna untuk kehidupan mereka baik saat ini maupun mendatang. Misalnya nih salah satunya kalau tadi Miss Novi udah jelaskan tentang hidroponik, sekarang Miss Christine mau jelasin nih. Ada satu teman kita nih namanya tadi Felita Miss Webi. Nah ini lagi ngapain ya Felita ya? Felita lagi bikin apa? Lagi bikin kwiling katanya. Nah kwiling ini apa ya? Miss Christine akan jelasin sedikit. Kwiling itu dari kertas seperti ini ya. Nah kertasnya kecil banget ya Miss. Kertasnya kecil banget. Digulung dengan alatnya. Nah seperti ini. Lalu jadilah berbagai bentuk. Nah seperti kita bisa lihat Sobat ya. Kesha bisa lihat nih. Berbagai ini adalah hasil karya-karya dari Felita. Luar biasa ya Miss nah, ya. Ini pun sama Miss, awalnya kita nggak menyangka kalau Felita itu suka kwiling. Iya. Karena kan ini sesuatu yang rumit ya dan butuh keterampilan motorik halus yang kesabaran juga ya Miss. Motorik halus yang sangat baik dan juga kesabaran. Dan ternyata Felita bisa. Wow. Nah ini kan sesuatu yang berharga, sesuatu yang berguna. Baik untuk kehidupan sekarang maupun untuk nanti mendatang. Bisa menjadi usaha juga untuk Felita. Nah terus kemudian yang terakhir adalah S. S ini spesial. Nah dari semua yang kita lakukan ini intinya adalah apa? Kita mau membuat mereka menjadi orang-orang yang spesial. Spesial baik di mata manusia dan juga spesial di mata Tuhan. Ya. Nah seperti itu Miss Webi. Wow luar biasa ya Sobat Kesha. Penjelasan yang sudah tadi kita dengar. Nah sekarang Miss Webi mau berkunjung nih sama Kesha Grace. Halo Kesha. Halo. Kesha lagi bikin kue apa nih? Kue bikin buah hati. Wah, Kesha emang suka bikin kue ya? Iya, kayak buah Kesha Cookies. Oh, luar biasa nih. Sebagai informasi nih Sobat Kesha. Kesha ini kan suka bikin kue dan saat ini Kesha sudah punya usaha sendiri ya. Luar biasa ya Miss Webi ya. Namanya Kesha Cookies. Nah, luar biasa kan. Nah saat ini Kesha lagi bikin kue hati. Nah Kesha kalau di rumah suka bikin kue apa sih? Buah bolu padang. Wow bolu pandan. Siapa di sini yang banget suka ya. bolu pandan boleh bisa pesan ke Kesha. Ya betul ya Kesha. Ya luar biasa. Nah seperti yang tadi kita sudah lihat ya. Berbagai macam keterampilan yang anak-anak boleh dipelajari di Kesha School itu banyak sekali ya. Luar biasa. Ya, betul. Dan bisa dilihat dari setiap anak-anak nih, mereka punya keahlian masing-masing. Nah ini memang harus kita gali ya. Kalau di Kesha School itu kita semua menggali. Kira-kira apa yang menjadi bakat dari setiap anak-anak ini. Betul. Nah ini ada satu lagi nih, bakat yang akhirnya ditemukan dari setiap anak-anak.
ternyata mereka ini bisa nyanyi loh. Wow. Sobat Kesya mau denger nggak mereka Ya. nyanyi? Mau denger nggak? Yuk, kita mau ajak nih semua teman keluarga Kesya yang ada di sini. Yuk, kita maju ke depan. Kita mau nyanyi. Ya, yuk. Yo, semuanya maju ke depan. Kita mau menyanyi. Hidupku tergenapi firman-Mu, tanda mukjizat terkait tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Sobat Kesya yang di rumah, mari tetap percaya. Seperti lagu ini berkata, hidup kita menggenapi firman Tuhan. Mari kita rindukan hal yang sama buat setiap anak-anak yang mungkin kita miliki, anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sanggup merubahkan semuanya menjadi baik. Mari tetap semangat, tetap percaya bahwa anak-anak kita punya satu potensi yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari buat setiap sobat-sobat Kesya, kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan anak-anak kita. Sekali tiap langkahku. Sebelum acara ini kita buka, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kami mengucap syukur buat setiap anak-anak terbaik yang boleh Kau berikan dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu ada rencana-Mu yang luar biasa dalam hidup setiap anak-anak ini. Buat sobat Kesya yang di rumah juga Tuhan. Biar terus berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Ada kesehatan yang terbaik yang Kau berikan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kesya School. Yes, yes, yes. Dadah. Karena aku dikasihi. Karena aku berakal.